alam secara langsung menunjukkan hal yang sebaliknya. Matahari begitu dekat di atas awan, bukan 150 juta kilometer seperti yang mereka katakan. Matahari tidak begitu besar, bisa Anda lihat dari pantulannya di awan itu. Pantulan warna putih di awan itu hanya bisa terjadi jika mataharinya tidak sebesar dan tidak sejauh seperti yang mereka katakan. Di permukaan bumi, kita bisa melihat cahaya matahari menyebar melebar dari balik awan. Hal itu tak mungkin terjadi jika mataharinya jauh dan buminya lengkung. Mereka beralasan bahwa itu disebabkan oleh atmosfer. Padahal, jika buminya lengkung, atmosfernya cembung dan cahayanya bukan melebar seperti itu, tapi justru mengerucut. Kita bisa buktikan sendiri fenomena ini dengan menggunakan karton yang dilubangi mengikuti pola awan tersebut. Jika mataharinya jauh seperti yang mereka katakan, terbukti bahwa sinarnya tidak melebar. Kita bisa lihat sinar mataharinya paralel. Karton yang sama, jika sumber sinarnya dekat, seperti lampu misalnya, terbukti sinarnya melebar. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa fenomena sinar dari awan itu menunjukkan bahwa mataharinya dekat dan lokal. Rumus trigonometri yang sama bisa diterapkan dengan asumsi yang berbeda. Tak perlu menggunakan asumsi bayangan di bulan. Perhitungan trigonometri jarak matahari bisa dilakukan dengan asumsi yang lebih nyata, yaitu derajat kemiringan sinar matahari yang bisa diukur dari bayangan benda di bumi. Dibutuhkan setidaknya 3 lokasi yang berbeda. Sama seperti Google Maps bisa memprediksi jarak Anda dengan menggunakan 3 tower Telkom yang berbeda. Bedanya, cara mengukur ketinggian adalah dengan menggunakan triangulation, yang biasa dilakukan untuk mengukur ketinggian gedung, gunung, dan lain-lain. Hasilnya, jarak matahari hanya 3.583 miles atau 5.766 km saja. Matahari dan bulan begitu dekat. Dari jarak itu, bisa dihitung diameter matahari, yaitu 32 miles atau 51,5 km. Begitu pula diameter bulan, yang besarnya memang hampir sama. Matahari dan bulan tak sebesar seperti apa yang dipropagandakan selama ini. Semua orang bisa mengukur jarak dan diameter bulan dan matahari tanpa menunggu gerhana, seperti yang dilakukan oleh Aristarchus 2300 tahun yang lalu. Buat apa menghitung trigonometri berdasarkan bayangan yang ada di bulan? Kita semua bisa menghitung trigonometri berdasarkan bayangan yang ada di bumi. Permasalahan dari angka-angka sains modern ada pada asumsi dasarnya, bahwa sinar bulan adalah pantulan dari sinar matahari dan gerhana terjadi akibat bulan masuk bayang-bayang bumi. Itu adalah teori, bukan fakta. Bulan punya sinar sendiri yang sifatnya berbeda dengan sinar matahari. Faktanya, efek sinar bulan terhadap hewan dan tumbuhan berbeda dengan efek sinar matahari. Sinar matahari panas, sinar bulan justru dingin. Matahari dan bulan adalah simbol keseimbangan alam, yin dan yang. Seiring dengan bangkitnya kesadaran flat earth, banyak orang mengukur temperatur sinar bulan. Caranya mudah, dengan menempatkan 2 buah termometer. Yang satu di tempat yang kena sinar bulan, yang satu lagi ditempatkan di dekatnya, tapi tak terkena sinar bulan. Hasilnya sangat jelas. Bidang yang terkena sinar bulan, temperaturnya lebih dingin dari yang tidak terkena sinar bulan. Ini tak mungkin terjadi jika sinar bulan yang dingin adalah pantulan dari sinar matahari yang panas. Karena sinar bulan bukan pantulan dari sinar matahari, maka gerhana bukan disebabkan oleh bayangan bumi. Begitu pula jika kita perhatikan bulan pada pagi hari, jelas terlihat bahwa itu bukanlah bayangan bumi, melainkan langit di belakangnya.
Bagaimana mungkin bayangan bumi bisa berwarna biru langit seperti itu? Bulan tak berbentuk bola seperti yang mereka katakan. Jika diamati dengan seksama, kadang di bagian tubuh bulan terlihat bintang yang ada di belakangnya. Itu sebabnya zaman dulu ada simbol bulan dan bintang, di mana bintang memang benar-benar terlihat menembus tubuh bulan. Seperti telah dibahas pada episode sebelumnya, asumsi di atas asumsi. Jika asumsi dasarnya salah, maka semuanya runtuh. Sinar bulan bukan pantulan sinar matahari. Maka, gerhana bukan akibat bayang-bayang bumi. Akibatnya, asumsi trigonometri jarak dan diameter bulan menjadi salah. Konsekuensinya, perhitungan jarak dan diameter matahari menjadi salah pula. Akibatnya, seluruh perhitungan alam semesta menjadi salah, dan seluruh kosmologi sains modern menjadi runtuh.